Saatnya di program spesial Talk Show eksklusif Jaksa Menyapa di Start FM, radio penebar inspirasi. Bersatu kita maju, membangun komitmen baru, sehati menjaga diri demi kejayaan institusi. Jaksa Menyapa, sahabat masyarakat, membuka diri, wujudkan sinergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM, saturasi suara satu kata pun mana pasti selalu di hati. Mengudara dari studio 1 lantai 2 gedung Star FM di Jalan Embela Penyambungan. Siang Madinah siang. Selamat siang sahabat dimanapun berada. Kembali kami hadirkan program Jaksa Menyapa. Kali ini kita menghadirkan dengan tema penanganan perkara tindak pidana di Kejaksaan Negeri Menteng Natal. Telah hadir bersama kita di pagi hari ini narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Menteng Natal. Yang pertama ada Bapak Putra Mesturi, Sarjana Hukum selaku pelaksana harian Kepala Saksi Tindak Pidana Umum. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ini pagi atau siang kita pausnya? Pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang. Dan satu lagi kita juga sudah bersama dengan Bapak Daniel Barus, Sarjana Hukum selaku Kepala Saksi Tindak Pidana Khusus. Selamat siang, Pak Daniel. Siang. Di mic-nya, Pak, kita pakai mic-nya biar lebih terdengar suaranya. Ya, sahabat, di pagi hari ini kita akan berbicara tentang penanganan perkara baik itu pidana umum ataupun pidana khusus dengan narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Menteng Natal. Nah, dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana, VAF Lamintang menjelaskan bahwa hukum pidana itu juga dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana umum dan juga hukum pidana khusus. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hukum pidana umum? Kita akan sapa langsung dan juga kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Putra. Apa sih sebenarnya Pak Putra yang maksud dengan hukum pidana tindak pidana umum? Terima kasih, Mas. Yang dimaksud dengan tindak pidana umum itu semua perkara yang berhubungan dengan bidang umum, seperti pencurian, pemerkosaan, narkotika, apalagi ya, KDRT. KDRT itu kepanjangan singkatan dari kekerasan dalam rumah tangga, penggelapan, yang pokoknya diatur di luar dari perkara korupsi, Mas. Seperti itu. Pada umumnya seperti itu. Nah, itu untuk pidana umum. Kalau pidana khusus, Pak Daniel? Terima kasih. Dan kalau tidak pidana korupsi, itu sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 28, awalnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, yang diubah dengan sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, dan perubahan terakhir itu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Untuk pidana korupsi dia karena kekhususannya, maka dia yang kebanyakan untuk penanganan perkaranya itu ASN ataupun pelaksana kegiatan seperti itu. Jadi itu perbedaannya secara mendasar, Pak, ya. Nah, kalau untuk penanganannya seperti apa nih, Pak? Yang menjadi kita dari mulai umum dulu ya, karena umum yang menjadi yang sering bersentuhan dengan masyarakat langsung. Jadi kalau misalnya penanganan dari umum itu, Mas, kita sebelumnya dapat dari penyidik dalam ini Polri. Kalau di Mandailing Natal ini untuk apanya penyidiknya dia Polri, Pak, ya? Polri Polres ya, Mandailing Natal. Nah, Polres Mandailing Natal itu mengirimkan ke kita SPDP, yaitu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Nah, menindaklanjuti dari surat tersebut, kita dari Kejaksaan menerbitkan surat penunjukan jaksa, di mana nanti jaksa tersebut yang meneliti dan menangani perkara tersebut. Setelah berkas nanti masuk dikirim dari penyidik, maka jaksa tersebut membaca dan meneliti dengan waktu 14 hari. 14 hari. 14 hari itu 7 harinya itu kita harus menentukan sikap. Apakah sudah lengkap apa belum? Kalau sudah lengkap dalam waktu tentukan sikap dalam 7 hari, apakah memang sudah lengkap, maka kita nyatakan sikap, mengirimkan surat ke penyidik pemberitahuan bahwasannya berkas tersebut sudah lengkap. Apabila belum, kita juga tetap mengirim pemberitahuan kepada penyidik bahwasannya berkas tersebut masih ada yang harus dilengkapi.
Dan 7 hari kemudian berikutnya kita mengirimkan petunjuk-petunjuk kekurangan-kekurangan terhadap berkas tersebut. Dan setelah itu kita kembalikan ke penyidik. Baru nanti setelah dilengkapi sama penyidik, penyidik mengembalikan lagi berkasnya. Baru nanti kita teliti lagi. Setelah diteliti, kalau dan apabila sudah lengkap, maka kita memberitahukan kepada penyidik bahwasannya berkas tersebut sudah lengkap. Nah, apabila berkas tersebut sudah lengkap, maka penyidik akan mengirimkan ke kita, yaitu tersangka dan barang bukti. Dalam hal ini biasanya disebut juga tahap 2. Tahap 2 Pak ya? Ya, tahap 2. Dan setelah tahap 2 dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, kita memeriksa dan meneliti tersangka dan barang buktinya sesuai nggak dengan ada yang di dalam berkas. Nah, setelah itu kita melakukan penahanan terhadap si tersangka tersebut. Dalam waktu setelah melakukan penelitian tersebut, memeriksa dan meneliti barang bukti, maka kita akan menahan si tersangka, yang mana penahanannya itu kita lakukan selama 20 hari. Setelah 20 hari itu harus kita limpah ke pengadilan. Pengadilan Pak ya? Ya. Setelah dilimpah ke pengadilan, kita menunggu penetapan dari hakim kapan jadwal sidangnya. Nah, setelah jadwal sidang baru muncul setelah jadwal sidang keluar, penetapan hakim tersebut keluar, maka kita akan segera sidang. Sidang perdana itu biasanya dakwaan dulu ya. Nah, dakwaan apa nanti ada si terdakwanya memakai penasihat hukum atau tidak, nanti di sana kita ketahui. Kalau memang biasanya kalau apa yang memakai penasihat hukum, mereka itu nanti ada, setelah kita membacakan dakwaan di sidang pertama, mereka akan menanggapi dakwaan tersebut. Nah, baru nanti setelah itu kita tanggapi lagi, baru ada putusan selah dari majelis hakim. Baru apa hasil putusan selah, baru kita pemeriksaan saksi. Kalau memang ada saksi yang meringankan dari terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan, baru pemeriksaan terdakwa, dan baru ada tuntutan. Setelah tuntutan baru putusan. Berarti Pak, dibutuhkan biasanya untuk kasus pidana umum berapa kali sidang Pak sebelum sampai pada ingkrahnya? Tergantung Pak. Biasanya sih kalau kurang lebih 4 minggu. 4 minggu ya? Itu dan 4 minggu berapa kali sidang biasanya? 4 kali. 4 kali ya? Iya. Nah itu kalau ini kan secara prosedurnya, kalau untuk misalnya yang menjadi bagian dari tersangka atau terdakwa, apa yang bisa dia perbuat misalnya untuk melakukan peringanan hukuman misalnya, atau seperti apa kalau dalam pidana umum? Kalau dalam pidana umum, ya itu tadi saya bilang di persidangan ada yang namanya saksi yang meringankan. Saksi meringankan Pak ya? Ya, jadi kalau dia memang bisa menghadirkan saksi-saksi yang dia menyangkal apa yang disangkakan ke dia, segera hadirkan, itu coba. Nah itu untuk pidana umum, berarti bermula dari laporan masyarakat ke kepolisian ya. Kemudian ditindaklanjuti oleh polisi, kemudian dirasakan sampai ke persidangan. Kalau untuk pidana khusus, Pak Barus, apakah ada jalur yang itu seperti itu atau memang ada jalur yang lain yang khusus? Untuk tindak pidana khusus lain daripada tindak pidana umum, karena dalam tindak pidana khusus tidak hanya dari kepolisian saja, kita jaksa pun bisa melakukan penyidikan dan penyelidikan, di mana untuk tata kelola administrasi dan teknis penanganan tindak pidana khusus itu diatur di Perja 03-A-GA-10-2010 tanggal 29 Oktober 2010, sebagaimana diubah dengan Perja nomor 017-A-GA-07-2014 tentang perubahan atas peraturan jaksa agung tersebut. Dalam Perja tersebut ada beberapa tahap dalam melaksanakan tindak pidana khusus. Yang pertama itu tahap penyelidikan. Tahap penyelidikan itu sumbernya bisa dari laporan, hasil audit BPK RI atau BPKP, hasil pengawasan internal, dan pelimpahan perkara. Untuk penyelidikan itu, setelah diterimanya laporan hasil audit BPK, maka Kepala Kejaksaan Negeri akan mengeluarkan surat perintah penyelidikan dalam waktu 14 hari.
dan dapat diperpanjang lagi dalam waktu 14 hari lagi. Setelah itu masuk ke tahap penyidikan. Di tahap penyidikan itu sumber penyidikannya bisa sumber penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang oleh pimpinan diputuskan untuk melakukan penyidikan, laporan hasil penyidikan perkara tindak korupsi yang oleh pimpinan diputuskan untuk ditingkat ke tahap penyidikan. Surat perintah penyidikan dan surat perintah tugas administrasi penyidikan mempunyai jangka waktu 30 hari dan dapat diperpanjang juga dalam waktu 30 hari ke depannya. Itu untuk tahap penyidikan. Untuk tahap penuntutannya, setelah dilakukannya penyidikan maka akan terbit lagi surat perintah penunjukan jaksa untuk penyelesaian perkara atau yang disebut dengan P16 dan surat perintah petugas administrasi penuntutan. Waktu untuk menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi paling lama 150 hari sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan atau 120 hari dalam hal Undang-Undang Peradilan Tindak Pidana Korupsi berlaku efektif. Mungkin untuk pengertian penyelidikan menurut KUHP itu adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang yang tertuang dalam pasal 1 butir 5 KUHP. Sementara pengertian penyidikan itu menurut KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya. Itu di dalam pasal 1 butir 2 KUHP. Untuk pengertian penuntutan yang di dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Itulah perbedaan dari tindak pidana umum dengan tindak khusus, karena di tindak pidana umum untuk penyidikan dan penyelidikan bisa hanya dilakukan oleh kepolisian atau PPNS, tetapi untuk tindak pidana khusus kita sebagai jaksa bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan. Itulah perbedaannya antara tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Artinya masyarakat juga bisa membuat laporan ke kejaksaan. Nah, kalau misalnya ini Pak, ada misalnya masyarakat ini kalau untuk pidana khusus apakah cuma korupsi saja? Cuma korupsi saja yang jadi bagian dari pidana khusus? Iya. Oke Pak, kalau misalnya nih ada nih masyarakat yang merasakan ada indikasi korupsi dalam satu penggunaan anggaran negara misalnya. Nah, apa saja nih yang harus disiapkan masyarakat agar agar laporan itu tidak tertolak atau misalnya bisa ditindaklanjuti oleh kejaksaan? Karena kan kalau misalnya dilapor saya kan tidak akan mungkin ditindaklanjuti kan tanpa ada bukti-buktinya. Nah, bukti-bukti ini apa saja yang harus dibutuhkan untuk disiapkan oleh pelapor? Untuk itu pelapor biasanya mempersiapkan dia data-data yang seperti misalnya dia indikasi ada kerugian di dinas apa atau seorang kades. Nah, dalam kades itu kan ada pembangunan dan kegiatan apa saja seperti rabat beton. Nah, masyarakat bisa melaporkan secara tertulis yang ditujukan kepada kepala kejaksaan negeri tentang kegiatan-kegiatan yang dianggapnya ada indikasi kerugian negara, maka dengan adanya surat itu kami bisa mencari bukti-bukti baru atau fakta untuk mencari kegiatan-kegiatan tersebut ada kerugian negara atau tidak. Nah, tadi Bapak sebutkan ada sekitar 120 sampai 150 hari untuk satu penanganan. Kalau misalnya sampai batas itu tidak ditemukan atau misalnya sampai di situ tidak bisa diputuskan apakah ini bersalah atau tidak, biasanya apa yang dilakukan oleh kejaksaan? Dalam 150 hari itu dia biasanya sudah ada putusan, kecuali mungkin dia lagi upaya hukum atau terdakwa banding atau jaksanya banding atau kasasi. Mungkin bisa melebihi. Oh, itu Pak ya. Oke, saat itu dia sekilas tentang perbedaan dan juga penanganan secara umum, baik ya terkait tindak pidana umum dan juga tindak pidana khusus. Selepas ini kita akan kembali lagi, kita dengarkan dulu jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Jaksa Menyapa.